Biarlah itu menjadi kerinduan kami sepanjang hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami tentu ingin menyenangkan pasangan kami, suami istri kami. Kami ingin menyenangkan orang tua kami, menyenangkan anak-anak kami. Tapi di atas segala-galanya, terlebih kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi gaya hidup kami, slogan kami dalam kehidupan kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, mendapat perkenanan dari hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan telah kami naikkan. Terima kasih untuk offering yang telah kami berikan. Biar ini semua menjadi dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Awal sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi setiap daripada kami, khususnya hamba-Mu Tuhan. Meskipun hamba-Mu sudah menyampaikan ini, yang kedua kali Tuhan, hamba-Mu masih membutuhkan perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan, pengurapan, penyertaan Tuhan, maka sia-sia hamba mempersiapkan ini. Makanya sekali lagi hamba meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kaulah berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu diberkati Tuhan. Sertai dengan tanda mujizat Tuhan. Dan ketika kami melakukan tindakan profetik, kiranya Kaulah berkenan untuk melakukan karya-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Jamah juga jemaat-Mu, hati telinga rohani mereka, supaya mereka menangkap pesan Tuhan pada sore hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Jasnya sama. Cuman dipakai kok bisa pas. Shalom. Apa kabar saudara? Ya luar biasa. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan di dalam perenungan firman yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dan saya yakin saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita semua menjadi orang-orang pemenang, amin. Nah, jadi saudara boleh tampilkan selainnya. Jadi ini mungkin agak sedikit kontroversial. Mungkin saudara ada yang bertanya, loh bukankah masa depan kita ada di tangan Tuhan? Bukankah destiny kita ada di tangan Tuhan? Betul saudara, tapi izinkan saya men-sharingkan ini dari firman Tuhan, sehingga saudara bisa menangkap pesan Tuhan ini. Judulnya adalah menulis kembali destiny kita. Rewrite your own destiny. Menulis kembali masa depan kita, menulis kembali daripada destiny kita, destiny lain kita. Kita baca ayatnya sama-sama saudara di dalam Yeremia 29 ayat 11, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin saudara, ayat ini cukup terkenal, sangat terkenal. Saya yakin saudara sudah mendengar ayat ini berkali-kali. Saudara sudah membaca ayat ini berkali-kali. Tapi izinkan saudara sedikit hanya background daripada ayat ini. Saudara tahu Yeremia ini menulis di masa bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan. Jadi ketika bangsa Israel sudah tidak taat sama Tuhan, raja-rajanya tidak taat, meninggalkan Tuhan, berbuat jahat. Akhirnya mereka semua tertawan dan masuk ke dalam pembuangan daripada kerajaan Persia, saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kerajaan Babilonia, Persia, semuanya sampai mereka itu tertawan seperti budak ya saudara, tahanan saudara. Nah saudara bisa bayangkan Yeremia menulis ini saudara, sambil matanya melihat sesuatu yang bertolak belakang. Dia menulis ini dikatakan bahwa rancangan itu rancangan damai sejahtera. Padahal yang kelihatan bangsa Israel tertawan. Dibawa ke pembuangan sebagai budak tanda kutip saudara. Dan dikatakan masa depan yang penuh harapan. Harapan apa kalau masuk ke dalam pembuangan? Tidak menjadi negara yang merdeka. Gimana ini bisa terjadi? Tetapi saya percaya ketika Yeremia menulis ini, dia percaya dia hanya taat dan dia berkata-kata. Dia taat meskipun matanya melihat berbeda dari apa yang dia lihat dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Tapi dia taat, dia tetap menuliskan dan memperkatakan ini bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan.
Bukan kecelakaan tapi masa depan rencana damai sejahtera. Damai dan sejahtera. Damai, peace saudara, sejahtera, makmur atau sukses. Amin saudara. Biasa kalau bicara makmur atau sukses, aminnya harusnya lebih kenceng saudara. Amin. Nah gitu saudara. Jadi saya percaya Yeremia menulis ini regardless apa yang dia lihat. Karena kita tahu dia melihat bukan dengan mata dia hidup dengan iman dia saudara. Nah saudara di tahun 1998 saudara. Siapa yang lahir tahun 70-an? Saudara pernah tahu lagu ini enggak? Desi Ratnasari. Oh tahu, wah langsung ya liriknya tahu. Ya jadi lagu ini cukup terkenal saudara. Takdir memang kejam dan sempat heboh rupanya saudara. Kenapa? Karena beberapa orang tidak setuju dengan pernyataan ini saudara. Maka dari itu kalau orang saudara percaya bahwa takdir itu kejam, memang nasib saya kejam, memang saya sial, memang nasib saya kejam. Kalau saudara percaya ya itu memang jadi kejam buat saudara. Maka itu takdir itu kejam kalau saudara percaya akan hal itu. Kalau saudara percaya. Nah saya akan sedikit mengambil cerita dari Esther saudara. Ya, jadi ceritanya Esther sudah menjadi ratu. Dan di situ ada seorang panglima yang bernama Haman. Karena dia tidak dihormati sama Mordekai, pamannya Esther yang memelihara Esther dari kecil karena dia anak yatim. Karena dia tidak mau hormat sama Haman. Karena dia tahu Aman itu adalah bangsa Amalek, adalah bangsa yang membenci bangsa Israel. Dia tidak mau hormat sama Haman. Haman panas hati. Dia ingin membunuh Mordekai, tapi ada yang menghasut. Ngapain kamu bunuh satu orang? Rugi bandar. Lebih baik kamu binasakan satu suku, satu bangsa. Kamu kan posisi tinggi, panglima. Ngapain kamu cuma bunuh satu orang? Ah itu mah kecil. Kamu bunuh sekalian masanya. Nah saudara. Di sini saya akan masuk langsung ke dalam Esther pasal yang ketiga. Ya, di sini dikatakan kita baca sama-sama 2-3. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaraan raja. Nah, lanjut di dalam ayat berikutnya dikatakan begini 2-3. Maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedada orang Agag serta orang-orang Yahudi itu. Jadi karena dia panglima dekat dengan raja, dia minta titah. Tolong raja buatkan titah. Apa itu? Aku mau binasakan semua bangsa Yahudi. Oh oke. Nah perhatikan di sini. Saya garis merah, saya kasih warna merah cincin materainya. Kenapa saudara? Karena saudara bicara cincin materai raja itu sesuatu yang sangat powerful, sangat dahsyat. Kenapa saudara nanti kita akan pelajari. Nah saudara sampai di sini ceritanya kita sudah tahu ya. Akhirnya boleh sama raja, bikinlah titah itu, bikinlah peraturan itu. Bahwa silakan mau membinasakan orang Yahudi. Nah kemudian didengarlah oleh Mordekai. Mordekai akhirnya curhat sama Esther. Nah di sini sesuatu yang luar biasa saudara. Kita perlu belajar daripada Esther. Apa itu saudara? Tentang penundukan diri. Jadi waktu Mordekai bicara sama Esther. Esther tolong kita ini mau dibinasakan sama Haman. Jadi gimana? Menghadap raja. Kamu kan ratu. Sama raja harusnya deket dong. Menghadap raja, ketemu sama raja. Minta tolong ini dibatalin, ini jangan sampai terjadi. Nah langsung Esther menjawab apa? Bagi saudara yang tidak tahu ceritanya saya segarkan kembali. Esther bilang apa? Aku sudah 1 bulan gak dipanggil raja. Dan kalau orang tidak dipanggil raja, berani-berani ngadep raja. Halo raja, kayak ketemu orang gitu, shalom, Pastor Hani gitu ya, kita ketok-ketok saudara. Itu gampang. Tapi kalau raja saudara, hello raja, shalom, gak bisa saudara, dipenggal, dibunuh saudara. Jadi hanya orang yang dipanggil raja yang boleh menghadap raja. Nah Esther bilang, aku sudah 1 bulan tidak dipanggil raja. Hebat juga raja ini saudara ya, 1 bulan dia tidak ketemu sama istrinya saudara. Ya. Jangan sampai suami 1 bulan gak ketemu istri biasa-biasa aja saudara. Harus kangen ya saudara. Bayangin 1 bulan
dia tidak dipanggil. Jadi aku nggak bisa, nanti kalau aku ngadap aku mati. Nah sekarang kita akan baca ayatnya di sini saudara. Perhatikan. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat seperti ini engkau memperoleh kedudukan sebagai ratu. Nah mungkin saudara ayat ini cukup terkenal ya saudara, familiar dengan ini. Nah perhatikan saudara, saya mau tanya sama saudara. Dia kan Mordekai bilang, kalau kamu monolog ya udah nggak apa-apa. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Esther ini bisa menolak nggak permintaan Mordekai? Bisa. Dia kan dulu anak yatim, piatu, dipelihara sama Mordekai. Waktu dia tinggal sama Mordekai dia harus tunduk, dia harus penundukan diri, dikasih makan, dibesarkan, disekolahkan, sampai akhirnya dapat posisi ratu. Tapi Esther yang dulu, dia tinggal yang harus makan dari apa yang diberikan Mordekai. Dengan Esther yang sekarang beda. Ini Esther yang sudah diberkati. Esther yang posisinya lebih tinggi daripada Mordekai. Perhatikan saudara. Dalam hal posisi ratu dengan Mordekai, ratu lebih tinggi. Betul nggak saudara? Dia posisi lebih tinggi, sekarang jabatannya lebih tinggi. Secara finansial lebih kaya, secara otoritas lebih tinggi, bisa nggak dia menolak permintaan daripada Mordekai? Bisa, tapi disinilah saudara kita harus belajar apa itu penundukan diri. Dia bisa saja menolak, tapi dia memilih untuk tunduk dan dengar dengan Mordekai. Seringkali kita saudara ketika kita sedang mengalami waktu masa-masa sulit, ketika kita mengalami posisi di bawah, ketika saat finansial kita belum diberkati, kita taatnya luar biasa, tunduknya luar biasa. Tetapi ketika mulai dipromosi, ketika mulai diberkati, kita mulai sombong. Biar dia tahu saya siapa, nggak tahu juga gitu kan saudara. Mau mamer gitu loh, mulai menunjukkan diri. Aku ini ratu, enak aja kamu Mordekai. Gak bisa lagi ketemu sama ajudan dan segala macam bisa saudara. Esther bilang, oh sorry Mordekai. Dulu Esther yang dulu sama sekarang beda ya. Ini Esthernya yang beda. Banyak beling-belingnya sekarang. Bukan beling ya saudara, beling. Bisa saudara, tapi kita perlu belajar di sini tentang penundukan diri. Bukan bicara tentang posisi, bukan bicara tentang otoritas di dalam struktur saudara ya. Bukan bicara tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih miskin. Tapi dia belajar untuk tunduk sama pamannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Esther. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa Esther saudara, penundukan diri dia luar biasa ketika dia meskipun sudah jadi ratu. Tapi dia masih menghargai otoritas daripada Mordekai. Dia tetap taat dan tunduk meskipun dia tahu konsekuensinya, dia bilang aku akan mati. Kalaupun aku mati, biarlah aku akan mati tapi aku menghadap raja. The power of submission, kuasa daripada penundukan diri saudara. Penundukan diri bukan sesuatu yang kita suka, oh kita tunduk sama atasan kita. Kita suka sama arasan bos kita suka sama bos kita, sama atasan. Oh kita tunduk, giliran kita nggak suka sama dia, kita nggak mau tunduk. Ketika arahan perintahnya tidak kita suka, kita nggak mau tunduk. Kalau yang kita suka itu bukan penundukan diri saudara. Esther tidak suka dengan suruhan daripada Mordekai. Karena dia tahu itu nyawa dia. Tapi dia belajar untuk tunduk saudara. Meskipun dia diberkati, posisi jauh lebih tinggi. Tapi dia mau belajar penundukan diri. Saya percaya kita semua mau belajar untuk penundukan diri saudara. Ketika saudara diberkati, ketika saudara dimuliakan, biarlah kita belajar sikap hati kita jangan berubah saudara. Ketika Tuhan muliakan saudara, Tuhan berkati saudara dengan finansial. Jaga hati kita, jangan sikap hati kita berubah. Tetaplah cinta Tuhan, tetaplah menyenangkan hati Tuhan, tetaplah
tunduk dan rendah hati. Nah di sini saudara, dikatakan apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Namun kami, karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga berkata-kata. Sebab itu kami juga berkata-kata. Nah saudara, dia tahu, dia percaya meskipun dia tahu nyawa dia, tapi dia akan berkata-kata. Karena kita percaya, kita akan berkata-kata saudara. Nah kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau lihat dulu baru kita berkata-kata, no saudara, kita harus beriman dan percaya dan memperkatakannya saudara. Nah kita lihat sampai di sini, sudah sampai sini, tibalah saatnya dia menghadap raja. Dan kita tahu raja kasih dia ketemu dan raja nanya apa? Esther, kamu mau apa? Setengah kerajaan pun aku berikan kepadamu. Dan di sini kita perlu belajar strategi, khususnya untuk karyawan-karyawan saudara ya, yang masih bekerja pada perusahaan, yang masih punya atasan. Perhatikan di sini. Waktu ditanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah apa saudara? Kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Esther. Bunuh Haman, tidak saudara. Apa yang dia bilang? Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Esther pinter saudara. Dia nggak langsung to the point. Dia tahu harus dikenyangin dulu ini suamiku. Berapa banyak orang yang kalau lapar emosi? Oh nggak ada semua, luar biasa, lebih penguasaan dari saya. Saya kalau lapar kadang-kadang emosi. Ya kan? Bayangin saudara, dia ngomong, kamu mau apa? Setengah kerajaan. Setengah kerajaan saudara tahu kerajaan Persia itu menguasai 20 lebih negara saudara. Anggaplah 20 negara. Setengah kerajaan itu Esther dapat 10 negara saudara. 10 negara itu bisa dikasih sama Esther. Tapi dia nggak bisa langsung, dia langsung bilang apa? Makan dulu yuk. Waktu dia datang. Dikasihlah babi panggang, kasihlah nasi padang, baku teh. Ini favorit saya semua yang saya sebutin saudara ya. Saya nggak, yang saudara suka saya nggak tahu soalnya ya. Kue tiaw goreng, kue tiaw siram apa semua, jejer semua. Ya kan segala daging-daging yang mantap, yang halal dan haram semua ada di meja saudara. Dan waktu setelah dia makan. Lihat di pasal ayat yang ke-8, setelah makan kenyang saudara. Dia ngomong apa? Dikatakan kamu mau apa? Ditanya lagi. Setengah kerajaan, saya yakin ngomongnya beda saudara. Kalau pertama kan, hai Esther, apa yang kamu mau? Setengah kerajaanku kuberikan kepadamu. Itu baru belum makan saudara. Waktu udah kenyang, aduh Esther, kamu mau apa? Enak banget, aduh kenyang. Mau apa? Sambil ngunyah-ngunyah tulang, mau apa? Setengah kerajaan aku kasih. Mau lagi kasih? No. Dibilang apa? Kalau boleh dalam pemandangan raja, jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja ke Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Makan lagi saudara. Belajar saudara sama Esther. Mau senangin bos saudara, jangan bos naik gaji, bos lihat aku promosikan, aku begini. Bos kan suka nasi goreng, nih gitu. Jangan mau nuntut aja. Esther pintar sekali saudara, karena dia tahu kalau suaminya kenyang pasti lebih senang jawabnya. Jadi mau apa Esther? Aduh enak sekali tadi, makan lagi raja. 2 kali dia makan. Saya yakin saudara, perjamuan yang kedua dia kasih lagi babi panggang. Dia kasih lagi paling garing. Dia kasih lagi baku teh. Saya yakin ngomongnya udah beda saudara. Dia ngomongnya ini saya nggak tulis di sini. Dia ngomongnya Esther, tolonglah Esther. Kamu mau apa nih? Aku kasih setengahnya aku kasih. Kenapa? Udah kenyang 2 kali saudara. Saya mau kasih sedikit kesaksian. Saya waktu itu kerja di kantor saudara. Ya, tiba-tiba di kantor saya itu zaman-zamannya sering mati lampu. Nah waktu itu mati lampu saudara. Ketika mati lampu, saudara tahu lah siang-siang panasnya kan luar biasa.
Tapi ada hebatnya, ada salah satu karyawan kita yang senior lagi. Dengan gaya-gayanya, kan kantor kita tuh punya genset. Jadi biasanya begitu dia mati, tinggal dipindahin ke genset nyala lagi. Ini nggak tahu nih karyawan kena apa saya nggak tahu. Kabelnya digergaji. Ini harus digergaji. Biar nyala, digergaji lah saudara. Begitu gaji putus kan, begitu nyalain genset nggak nyambung ke perusahaan ke rukonya. Ngamuk lah semua ngamuk, bos saya ngamuk dan maaf. Bos saya begitu dengar, kenapa nggak masuk? Iya Pak, karena gini, kenapa? Itu kabelnya dipotong, sama siapa? Memang karyawan B, ya saudara ya. Dasar jengkel, marah, panas, akhirnya gara-gara dia semua kita kena marah saudara. Ya dikira gua pun marah-marahin, dimarahin semua. Saya langsung aduh nggak enak nih gara-gara satu orang. Tiba-tiba saudara lagi gitu-gitu saya dengar bunyi. Tenenot, tenenet, tenenet. Langsung saya berhentikan, bang beli es krim satu. Saya belikan es krim yang paling oke lah, sesuai dengan gaji saudara. Ya kan, saya kasih, saya ketok, tok. Bos apa ini? Apa ini? Ya kan cuacanya lagi panas ini biar... Oh iya, dia diem cool, dia makan. Saudara tahu, cuman satu es krim saudara. Di meeting saya dibahas. Jadi lagi meeting, iya ini Andre, hebat dia. Dia tahu saya panas, dia beliin saya es krim. Berhasil juga, hebat juga kamu Andre. Seharusnya saya minta naik gaji ya. Pak naik gaji dong. Apa yang kau berikan setengah kerajaan? Enak aja itu lain konteks ya. Tapi anyway, saudara. Ketika kita ingin sesuatu, kita perlu belajar dari Esther hikmatnya ini saudara. Pertama penundukan diri dia, kedua bagaimana dia berhikmat. Menyenangkan orang dulu, hatinya. Baru dia memperkata, nah kita tahu setelah itu, yang ketiga ketika dia setelah makan barulah dia ngomong. Haman ingin membunuh bangsaku, aku ini orang Israel, orang Yahudi. Aku orang Yahudi. Dan kita tahu setelah itu apa yang terjadi. Saudara, perhatikan. Begitu dibilang, ini Haman membunuh kita. Apa yang terjadi? Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Sampai di sini saya mau bertanya sama saudara. Masalahnya selesai? Masalahnya selesai? Belum. Orangnya mati. Tapi peraturan titah untuk membinasakan orang Yahudi masih ada. Masih berjalan. Jadi gimana caranya? Nah disinilah perhatikan. Kita baca sama-sama 2, 3. Serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja. Dan jikalau hamba mendapat kasih raja. Dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedada orang Agag itu yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua kerajaan. Ayat 6. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Nah perhatikan ayat 7, 2, 3. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Esther sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Stop sampai di sini. Esther minta tolong dong buatkan perpu. Peraturan pengganti undang-undang. Nah saudara masalahnya kalau di Indonesia bisa tuh peraturannya keluar terus bisa dibatalkan. Contohnya dikatakan kalau rekening Anda 3 bulan tidak aktif akan diambil oleh negara. Dirubah jadi kalau rekening Anda kosong selama 3 bulan akan diisi oleh negara. Maunya gitu kan. Nah tiba-tiba begitu keluar heboh bergejolak ditarik kembali. Masalahnya saudara, ini titah raja. Dan tadi saya sudah sebutkan dengan tulisan merah. Sudah dimeteraikan oleh cincin raja. Apa yang sudah dimeteraikan oleh cincin raja tidak dapat ditarik kembali. Jadi gimana? Takdir memang kejam. Ini benar-benar terjadi. Kita akan dibinasakan.
Dia mohon tolonglah raja cabut kembali. Ya nggak bisa, aku sudah meteraikan dengan cincin. Sampai kita ke klimaksnya. Perhatikan saudara. Ayat berikutnya adalah klimaks daripada khotbah malam hari ini. Perhatikan ini saudara. Siap saudara? Dengarkan ini, saya coba ngomong pelan-pelan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Bangsa Israel, Yahudi tidak bisa membatalkan titah untuk mereka akan dibinasakan. Tapi akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka menulis kembali apa yang menurut mereka baik. Katakan amin. Di dalam nama raja. Kalau kita di dalam kehidupan kita, apapun yang saudara alami saat ini, takdir apapun yang saudara sedang alami, sakit penyakit, saudara sedang mengalami kesulitan keuangan, segala sedang mengalami sakit, saudara sedang mengalami kesulitan rumah tangga, dan itu betul-betul terjadi. Dan sepertinya saudara berdoa tidak dijawab, tidak diiyakan oleh Tuhan. Saatnya kita menulis apa yang menurut saudara baik. Dan kita tulisnya bukan di dalam nama raja. Kita tulisnya di dalam raja, di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akan meteraikan dengan darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Kita tidak bisa menghentikan masalah yang datang kepada kita. Kita tidak mau menghentikan sakit penyakit yang mungkin kita alami. Kita tidak bisa menghentikan. Mungkin saat ini kita tidak ada pekerjaan. Mungkin kita tidak bisa menghentikan yang orang bilang nasib lu. Tetapi kita bisa menulis kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menurut saudara baik. Sampai ini saudara mengerti. Mengerti? Titah itu tetap berjalan. Bangsa Israel tetap akan dibinasakan. Tapi dikeluarkanlah titah yang baru. Apa itu? Bahwa bangsa Israel berhak untuk mempertahankan dirinya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka. Dan untuk merampas harta miliknya. Dimeteraikan oleh cincin raja. Kita langsung saat itu, di masalah tetap ada. Tetapi kita menemukan cara keluarnya. Apa yang sedang saudara alami saat ini? Saudara mungkin datang dengan masalah. Dan seperti masalahnya sudah nasib. Ini emang aku harus hadapi. Tapi yang saudara bisa lakukan, tulis apa yang menurut Anda baik. Nanti setelah kita menyanyi nyembah Tuhan, saya mau kita akan melakukan tindakan profetik. Ya, tindakan profetik. Tapi sebentar, selesaikan ini dulu. Dan kita lihat saudara, ketika kita sudah menulis kembali apa yang menurut kita baik di dalam nama Tuhan. Apakah kita diam saja? Nggak melakukan apa-apa, kan masa depan sama Tuhan. Ngapain lagi kita kerja keras? Ngapain lagi susah-susah payah? Yang penting kita sudah tulis, Tuhan aku mau jadi presiden, aku mau jadi direktur, aku mau jadi CEO. Ini Tuhan, atur gimana pokoknya aku jadi raja. Aku jadi CEO, aku jadi direktur, aku jadi manajer. Ini Tuhan, aku mau punya rumah, aku mau punya pasangan. Ini Tuhan, Tuhan yang atur semuanya deh. Begitu Tuhan cara kerjanya? No. Kamu kan sudah tulis, lakukan apa yang kau tuliskan itu. Baca sama-sama. 2, 3. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi, berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka.
Apa yang iblis reka-rekakan yang jahat atas hidupmu, ketika kau menulis ulang dan kau bertindak, bersikap, berkata-kata sesuai apa yang kau percayai, maka Tuhan akan membalikkan apa yang tadinya kutuk menjadi berkat, apa yang jadi masalah menjadi kemenangan, apa yang jadi sakit penyakit menjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang iblis reka-rekakan yang jahat, sebaliknya akan menjadi kebaikan bagi saudara. Amin. Tulis dan mereka melakukan, saudara perhatikan. Lihat saudara ayat yang kedua. Maka berkumpullah orang Yahudi di kota-kotanya di seluruh daerah Asia untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka. Karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa. Kenapa takut saudara? Karena ada cincin materai raja. Karena raja berkata bangsa Israel, bangsa Yahudi bisa mempertahankan dirinya. Sama dengan raja kita, Allah kita bisa berkata oleh karena cincinku engkau akan menang, oleh karena cincinku engkau akan keluar dari masalahmu. Amin saudara. Sehingga musuh saudara ketakutan. Kenapa? Karena dia melihat darah Yesus sebagai simbol materai daripada hidup saudara. Musuh-musuh saudara takut karena dilihat ada Yesus di balik hidupmu yang membuat kau menjadi semakin dahsyat. Musuhmu semakin gemetar dan ketakutan karena dilihat ada cincin materai daripada Tuhan Yesus, darahnya yang kudus, Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin saudara, excited, semangat. Apa yang saudara saat ini, mungkin saudara pernah mendengar, saya akan kesaksian supaya saudara bisa tahu ya. Ayo slide terakhir, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin saudara. Tulis yang menurut saudara benar dari firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ya. Jangan bilang Tuhan, aku mau kompetitorku bangkrut. Tuhan aku mau tetanggaku yang cerewet kena penyakit kanker. Jangan saudara. Ada doa yang gak dijawab oleh Tuhan, itu salah satunya. Menurut firman firman Tuhan. Tuliskan apa yang menurut Anda baik. Dan Tuhan akan memeteraikan dengan darah anak domba. Roh Kudus yang memeteraikannya. Dan sekalipun itu berlambat-lambat, nantikanlah itu. Pasti terjadi. Kenapa saudara ayat 4? Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi jemaat BTC 4, anak-anak Tuhan di sini, hidup karena iman percayanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara melihidup bukan dengan apa yang kita lihat seperti Yeremia apa yang dia lihat. Tapi dia percaya apa yang dia tulis. Dengan percayanya dan berkata-kata. Aku percaya makanya aku berkata-kata. Di sini dikatakan hidup oleh percayanya. Amin saudara. Dan saya akan menutup dengan kesaksian. Saya minta tim musik maju. Saudara kalau misalnya saudara bilang sama mama saya 35 tahun yang lalu atau 38 yang tahu bahwa anak ibu nanti akan menjadi pengkhotbah, menikah dan punya anak 3, punya usaha dan ini. Mama saya akan ngetawain saudara. Jujur. Waktu umur 12 tahun saudara, kelas 6 SD. Saudara, saya biasalah bermain dengan teman ya kelas 6 SD dan kemudian biasa ya kita main lempar-lemparan saudara. Nah karena saya malum lah, saya ini dulu gak sekarang, kalau sekarang kan kayaknya sudah agak over ya. Kalau dulu kan cengkring gitu kan, kayak tiang gawang gitu saudara. Jadi biasalah dilempar-lempar gini, karena kurus terlempar saya saudara. Begitu terlempar gelap langsung. Gelap, nah ternyata kepala saya waktu dilempar hantem ubin saudara. Spuk! Saking kencengnya saudara,
Berapa hari kemudian ubinya naik. Naik loh saudara. Jadi waktu balik lagi ke sekolah ubinya bisa naik begini loh. Nah, saya nggak sadar waktu itu. Saya gelap pokoknya begitu saya setengah sadar. Yang saya tahu saya digotong sama teman saya. Malum lah anak SD nggak tahu kan cara gotong orang saudara. Kayak gotong mayat gitu, kaki 2, tangan 2 gini. Sakit. Udah kayak mau dilempar, pingsan lagi. Begitu saya bangun, saya ada di puskesmas sekolah. Dan saya lupa ingatan. Lupa saudara. Apa yang terjadi? Ditanya sama guru, kamu tadi kenapa? Nggak tahu. Jadi kamu tadi ngapain? Nggak tahu. Kamu tadi main nggak? Iya sih kayaknya main. Main sama siapa? Main sama teman banyak-banyak. Sebutin satu. Nggak bingung, saya nggak tahu satu pun teman saya. Saya sebutin satu orang waktu saya dari kecil punya teman. Dan padahal dia nggak ada di situ. Saya sebutin ini namanya. Nggak ada. Dan kemudian segala lama saya muntah saudara. Lagi di itu tiba-tiba saya muntah. Ada muntah. Dijemput oleh mama saya, dibawalah ke dokter saraf. Sempat di ronsen saudara. Nah waktu di ronsen itu, ya itu kan zaman dulu belum ada warna ya saudara. Jadi kelihatan ada kayak gumpalan segede gini saudara. Warnanya agak lain dari yang scan lain. Nah langsung dokternya bilang, Bu, anak ibu ini geger otak. Ini ngomong di depan saya mama saya loh. Anak ibu ini geger otak. Kena kepala batu dan sempat lupa ingatan, sudah muntah. Itu namanya geger otak, Bu. Iya, bukan otak-otak. Jadi dia bilang begini, Bu, anak ibu mungkin sekarang gak apa-apa. Tapi 10 tahun, 15 tahun dari sekarang, dia akan gila atau idiot. Di depan saya loh ngomongnya saudara. Di depan saya, anak ibu ini kalau gak gila, atau idiot. Enggak sekarang, mungkin 10 atau 15 tahun kemudian. Dan saudara tahu, mama saya terima itu. Terima. Sampai dia pernah ngomong sama saya. Ini ibu-ibu perhatikan ya, apa bapak-bapak juga. Dia bilang, Andre, gak apa-apa kalau kamu gagal, gak berhasil gak apa-apa. Mama masih punya 7 anak yang bisa diandalin. 8 bersaudara, saudara. Oh, haleluya. Saudara bisa bayangkan, maka dari itu bayangin ya, itu saya umur 12 tahun loh. Saya umur 50, 38 tahun kemudian. Makanya orang tua jangan ucapkan kata-kata kutuk, anakmu bisa ingat seumur hidup itu. Ya, saya 50 tahun masih ingat itu saudara. Dan saya mengimaninya akhirnya. Sambil saya hidup, mulai semakin mendekati 10 tahun. Dan tanpa saya sadari, saya menikmati nasib takdir saya itu. Sampai akhirnya saya gak naik kelas. Saudara, orang kan gak naik kelas sedih ya. Saya gak naik kelas bangga saudara. Bisa join geng. Karena gengnya syarat untuk join geng harus gak naik kelas sekali. Wah bangganya begitu gak naik saudara. Udah gitu apa? Tahun kemudian gak naik lagi. 2 kali gak naik saudara bisa bayangin. Itu kalau mas tetap di sekolah yang sama anaknya sekecil-kecil gini yang satu gede sendiri gitu. Sampai saya dikeluarin dari sekolah karena dia bilang, Pak, dia bilang sama bapak saya, Pak, anak bapak gak boleh naik 2 kali, terlalu gede dia nanti. Dikeluarin aja, kita naikin kok kalau dikeluarin. Oh iya lah, dikeluarin. Gak naik saudara, akhirnya dinaikin. Masuk ke sekolah yang satu, sudah tanda-tanda gak naik lagi. Karena semuanya kebakaran semua. Nilainya kebakaran, maksudnya merah semua. Merah semua saudara. Sampai agama pun merah, semua merah lah. Dan saya menghidupi itu tanpa saya sadari. Sampai waktu cici saya pernah ngomong gini, Dre, lu kayaknya gila ya, kayaknya lu gila ya. Terus saya bilang, iya ya, aku kayaknya gila ya. Kenapa saudara? Dokter itu loh. Setelah saya bertobat terima Tuhan Yesus, itu belum selesai saudara. Saya lahir baru, tapi tubuh saya kan gak lahir baru saudara, rohnya lahir baru, tubuh ini enggak. Jadi tapi saya tetap menghidupi takdir nasib saya ini saudara. Sehingga saya minder saudara. Nembak cewek 5 kali ditolak. Bisa perasaannya gimana? Ya kan? Sampai suatu saat waktu itu saya bertobat di Amerika saudara ya. Gini-gini di Amerika saudara macam-macam. Karena dibuang saudara, bukan karena kebanyakan duit. Ya. Waktu saya bertobat
ada youth pastor saya, ya, pastor JC-nya lah, saudara. Melihat saya itu minder, selalu bungkuk, lihat jalan itu bukan lihat orang tapi cari duit gitu, saudara. Kadang mindernya luar biasa, ditolak. Sampai ada satu perempuan, bule saudara, rambutnya merah, matanya hijau. Jangan terbalik ya, bukan matanya merah, rambutnya hijau saudara. Matanya cantik saudara. Dia suka sama saya nggak percaya. Ah nggak mungkin, masa cewek kayak gitu suka sama cowok gila kayak saya gitu. Jadi saudara, tanpa saya sadari, saya menjalani takdir itu. Sampai youth pastor saya ini membimbing saya, mengajari saya, Andre, kamu spesial loh. Kamu tuh berharga. Dan hidupmu pasti bisa berubah. Terus saudara, ditaruh firman ini. Dan tanpa saya sadari, saya mulai bangkit lagi, Saya mulai menulis kembali destiny saya. Saya mulai menulis kembali masa depan saya. Tadinya yang saya sudah hopeless, meskipun sudah bertobat terima Tuhan. Tapi saya bayangin saudara, saya dulu cita-citanya cuma ingin mau jadi misionaris ke India. Misionaris ke India saudara, kenapa? Karena ada Mother Teresa di sana waktu itu. Father Andre mau ketemu Mother Teresa. Sampai seperti itu saudara, gak ada cita. Sampai ketika saya mulai menulis kembali. Sudah lewat loh 15 tahun, saya sehat-sehat aja kan? Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, yang bikin kerennya adalah saya S1 lulus, S2 lulus, dan dua-duanya saya tidak membebankan keluarga saya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita bisa menulis kembali kok destiny kita. Amin saudara. Kita akan mengangkat pujian. Setelah itu kita akan melakukan tindakan profetik. Apa ini tindakan profetik? Tunggu dulu. Tindakan profetiknya apa? Kalau saudara punya kertas, gak apa-apa, ada pulpen tulis. Saudara gak punya kertas, saudara punya handphone kan. Saudara tulis di note saudara. Di note, di mana lah, di SMS terserah. Tapi jangan buka WA ya, awas buka WA. Ya Tuhan hukum, jangan salahin saya. Lihat Instagram apalagi, mumpung kesempatan gitu. Saudara, ini kesempatan jarang-jarang pendeta suruh saudara buka handphone saudara. Tulis di handphone saudara, di kertas saudara, apa yang menurut Anda baik atas hidupmu. Dan kita akan meteraikan dengan kuasa darah Yesus. Dan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Tidak peduli nasibmu, tidak peduli takdirmu, apa itu. Ketika kita akan menulis kembali dan kita akan berkata-kata, Tuhan, aku menulis ini, aku percaya Tuhan akan bekerja dan aku akan menggenapi apa yang kutulis yang menurut aku baik bagi diriku. Siap saudara? Siap? Mau? Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujiannya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dalam segala perkara, haleluya. Dalam segala perkara, amen. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tidak ada Tuhan yang
jahat, tak ada maksud jahat. Amen. Yes Lord. Oh haleluya. Sebab itu kami akan melakukan sesuai dengan apa yang kami tulis dan kami percayakan Tuhan. Dengan sama katakan, tak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi berserah kepada kehendak-Mu, kepada kehendak-Mu, hatiku percaya. Aku tidak akan menyerah. Pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang terbaik. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan. Saatnya kami meresponi firman-Mu. Saudara, tanpa disadari mungkin di dalam subconscious saudara, alam bawah sadar, ada sesuatu takdir yang telah diberlakukan atas hidupmu. Nasib, sial atau apapun dalam hidup. Dan kenapa kita disadari kita menjalani itu. Malam hari ini, mari kita menulis kembali destiny kita. Mari kita menulis kembali masa depan kita. Saya berikan saudara waktu 1 menit. Keluarkan handphone saudara, tulis apa yang menurut saudara baik. Tulis apa yang menurut saudara baik. Ketika saudara sudah menulisnya, kita akan angkat kertas kita, kita akan angkat handphone kita, dan biarlah Allah dari surga memeteraikan dengan cincinnya, sehingga itu akan terjadi dalam hidup saudara. Oh Rabba Sakarana, thank you Jesus, thank you Lord. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tulis saudara, jangan lihat yang lain, jangan lihat WhatsApp, jangan lihat Instagram. Nanti 15 menit lagi saudara bisa lihat yang lain. Tapi malam hari ini khusus tuliskan apa yang baik menurut hidup. Dan kita akan meteraikan sama-sama. Oh Rabba Sakarana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara yang sudah menulis, angkat tangan di tangan kananmu, handphone, kertas, ataupun apa. Gak apa-apa, saya beri kasih kesempatan waktu. Yang belum selesai gak apa-apa. Tapi yang sudah boleh angkat. Kita akan meteraikan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Apa yang orang sudah katakan atas hidup saudara. Sumpah-sumpah, kutuk-kutuk atau apapun yang saudara telah diucapkan atas hidupmu. Malam hari ini kita akan tulis kembali. Apa yang baik. Oh Rabba Sekira. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah boleh angkat. Jangan bikin cerita saudara ya. Ya kita waktunya gak lama. Ya tulis. Kalau sudah angkat tanganmu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau melakukan tindakan profetik ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Kau membela bangsa Yahudi, Kau membela Esther, Allah yang sama akan membela kami malam hari ini. Tuhan Yesus, apa yang telah kami tulis, baik itu di kertas, baik itu di handphone kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menulisnya bukan atas nama diri kami, bukan atas nama orang tua kami, bukan atas nama anak kami. Kami menulisnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kami akan meteraikan
itu dengan cincin meterai raja, yaitu darah anak domba. Meteraikan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabasakara, meteraikan, meteraikan. Engkau dari surga, meteraikan Tuhan, meteraikan. Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu bekerja. Oh Rabasakara, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih sama Tuhan, ucapkan terima kasih. Tuhan, aku percaya, makanya aku berkata-kata, dan ini akan digenapi dalam hidupku. Sekalipun ini berlambat-lambat, ini akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Meteraikan doa hamba-Mu Tuhan, sempurnakan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Ku tak akan